Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiras samawati wal ardi wa basitil arzaq. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu litatsmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Majelis Taklim Yasin Al-Falah beserta jajarannya, yang saya hormati pengurus Majelis Taklim Musholla Nurul Muayyad selaku tuan rumah sekaligus panitia peringatan Maulid Nabi, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Yasin Al-Falah yang merah-merah ya. Merah banget ini ya Bu ya, cetar membahana. Jadi bajunya putih kayak bendera ya Bu ya. Atas merah, bawah putih. Allahu Akbar. Bapak Ibu-ibu rahimakumullah, tadi bersyukur dan terima kasih karena ibu-ibu sudah berpartisipasi di gerakan sedekah 1000 sehari. Dan memang sudah hampir 1 tahun dikoordinir Ibu Hajah Rahmawati, dermawan dari Majelis Yasin Al-Falah, sering transfer ke gerakan sedekah 1000 sehari. Mudah-mudahan ibu-ibu rezekinya Allah lipat gandakan. Allahumma amin. Nanti seiring dengan ceramah akan saya sampaikan apa saja yang dilakukan oleh gerakan serbu sedekah sehari 1000 ya. Baik, kita ini pengajian di masa pandemi. Pemerintah nyebutnya masa new normal. New normal itu apa? Kita boleh beraktivitas secara normal. Yang pengajian monggo pengajian. Yang usaha kerja silahkan bekerja, tetapi tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan. Karena bahaya Bu, kalau kita ini enggak pengajian. Bahaya kalau kita cuman di rumah saja. Karena bahayanya stres. Dikasih garam kan saya? Nanti saya ngemut garam. Coba saya minta dari tadi ya Bu ya. Jadi sekali lagi, bahaya kalau kita lockdown atau stay at home di rumah saja. Karena sebetulnya begini, al-wahmu nisfudda, rasa cemas, kepanikan dan ketakutan adalah separuh dari penyakit. Kalau kita di rumah saja muncul rasa cemas,
Kalau di rumah saja ada kepanikan, akhirnya ketakutan. Sehat badan kita, bugar tubuh kita, tapi kalau panik, separuh penyakit sudah mendekat. Potensi sakitnya tinggi sekali. Makanya di zaman pandemi new normal COVID-19 ini bikin santai saja. Jangan terlalu ketakutan, damaikan hati, tenangkan pikiran, banyak berzikir. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah penyakit. Allahumma amin. Jangan terlalu paranoid. Orang bertamu nggak boleh. Jangan terlalu ketakutan. Pengajian takut, ke masjid takut, tidak perlu ketakutan. Karena penyebab penyakit itu dari sumber pikiran. Iya Pak ya. Ibu kalau banyak pikiran, stres, pasti penyakit datang. Iya Pak ya. Banyak pikiran, susah tidur, darah tinggi, kumat, asam lambung naik, jantung kena, stroke. Sumbernya pikiran. Makanya benar kalau kata dokter yang di Jawa Timur yang suka ceramah, penyebab penyakit bukan makanan. Jadi jangan terlalu banyak pantangan. Penyebab penyakit adalah pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Punya cicilan nggak Bu? Punya. Waduh, pantesan masih suka penyakitan ya. Mobil nyicil, pening pala, apalagi ketemu corona. Rumah nyicil, masih mending kebutuhan pokok. Motor nyicil, TV nyicil, kursi nyicil, tempat tidur nyicil, kulkas nyicil, baju pengajian. Awas yang cicilan belum bayar. Sampai perabotan Tupperware nyicil. Itu yang membebani pikiran. Makanya ibu-ibu kalau hidup mau enjoy, nikmat dan bahagia, diajak sedekah nggak pelit, kurangi cicilan. Kalau bisa jangan punya cicilan sama sekali. Makanya saya lihat Bu, anak-anak muda yang baru berkeluarga semua serba ingin dibeli. Karena panas-panasan, teman udah punya itu pengen punya juga. Akhirnya semua serba nyicil. Orang tua dari kampung telepon, sakit mau berobat, nanti ya mak, nunggu akhir bulan habis nyicil mobil. Keburu mati maknya. Mengapa orang pelit? Karena terlalu banyak cicilan. Maka dari itu tenangkan pikiran. Saya yakin betul kalau kita bahagia, hati tenang, pikiran damai, wabah apapun tidak akan mendekat kepada kita. Allahumma amin. Walaupun begini ya Bu, wabah ini bukan kita sepelekan. Makanya kita pakai masker. Cuman saya nggak bisa ceramah sambil pakai masker. Lama-kelamaan bau jigong. Saya takut keracunan jigong sendiri. Makanya selagi ceramah tak lepas dulu maskernya ini. Jadi pakai masker ini protokol kesehatan. Walaupun itu nggak ngejamin juga. Makanya kuncinya di sini, imun, daya tahan tubuh. Itu kuncinya di sana. Coba ibu-ibu lihat, kurang apa dokter pakai alat pengaman diri, udah kayak astronot, pakai jubah lagi, tutup lagi, helm lagi ya, tapi masih kena juga. Jadi kuncinya itu bukan apa yang kita pakai, kuncinya itu daya tahan tubuh kita. Dan rusaknya daya tahan tubuh kita gara-gara kecemasan. Makanya jangan cemas. Walaupun memang mau tidak mau corona ini membawa dampak tersendiri. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil quds illa antamut. Zaman ini adalah zaman yang kita mesti banyak diam,
Hadza zamanus sukut. Banyak-banyak diam. Jangan pecicilan, jangan banyak keliaran. Waluzumul buyut. Betah-betah tinggal di rumah, stay at home. Waridha bil qut. Hidup sederhana. Makan yang ada itu yang dimakan, jangan berpoya-poya. Ila antamut, sampai engkau mati. Jadi sejak zaman dahulu sudah ada, Bu, stay at home ini. Ini perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in 14 abad yang lalu. Jadi jangan heran kalau sekarang ada stay at home. Zaman dulu sudah ada stay at home. Ini gara-gara corona pinter bahasa Inggris semua ya. Stay at home. Sekolah dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. PNS kerjanya di rumah 3 bulan waktu itu. Namanya home working. Yang kasihan buruh harian lepas. Gara-gara corona dirumahkan tanpa digaji. Bahasa Inggrisnya home pimpa alaihum gambre. Ada yang kena kayak gitu. Waduh, kasihan. Nah, ini yang mesti jadi perhatian, kepedulian kita kepada sesama. Makanya di masa pandemi COVID-19 ini Allah ingin menguji letak kepedulian kita dengan sesama. Karena ada di antara tetangga kita, Bu, yang hari itu dia kerja, hari itu dia dapat uang, hari itu habis dimakan. Gara-gara corona, kayak ojek ya, anak nggak sekolah, turun drastis hasil ojek online. Belum lagi buruh yang dirumahkan, nggak ada keahlian kecuali kerja di perusahaan. Umpama karyawan-karyawan supermarket itu rata-rata, Bu, 70% dirumahkan tanpa digaji. Subhanallah. Ada yang mungkin lapar nggak kebeli beras, pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, mau minta ke tetangga udah keseringan, mau ngutang ke warung, utang kemarin belum dibayar, ngempet rasanya, Bu, neken perut, nahan lapar. Maka kita mesti berbagi. Benar kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Kadang-kadang umat Islam lalai, berlomba-lomba mempermewah masjid. La taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat sehingganya orang-orang berlomba-lomba mempermewah masjid. Boleh bangun masjid, bagus, pahalanya gede banget, tapi berhenti bermewah-mewahan. Masjid sudah bagus, jangan dibongkar pasang. Kadang sudah bagus, bongkar pasang lagi. Ada satu hal yang harus kita perhatikan, berbagi dengan sesama. Kan jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Makanya saya punya gerakan serbu itu ya, bukan punya saya, inisiator saja sayanya, founder pendiri. Gerakan serbu itu gerakan sedekah sehari 1000. Tapi lebih boleh. Pengen 1 juta sehari nggak apa-apa. Sehari 1000, sebulan 30.000. Itu, Bu, orang yang ikut tidak ditagih, tidak diminta. Atas dasar kelonggaran dan keikhlasan, kirim sendiri. Karena begini, saya dikritik orang, Ustadz, agama bukan di mimbar, agama bukan di panggung ceramah, tapi agama itu ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya, Bu. Karena kalau agama cuma di panggung ceramah begini, habis megang mic, teriak bengak-bengok ceramah, pulang disangoni. Saya ini disangoni nggak kira-kira sih? Tuh, minimal sudah dapat kembang telur kan? Menurut saya ini ceramah, bukan dakwah yang sesungguhnya.
Paling juga kalau lupa saya WA Bu Hajah Ramawati. Bu, ada yang lupa nggak ya? Umpaman, guyon ya Bu. Ya kalau agama itu di panggung ceramah, udah jelas Bu, kes. Pulang ceramah disangoni. Walaupun saya ini disangoni alhamdulillah. Kalau nggak disangoni kebangetan katanya. Saya balik lagi, betul kritik itu. Agama bukan di mimbar, agama bukan di panggung ceramah, tapi agama sejatinya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya. Dakwah itu harus bilhal, apa yang kita lakukan. Jangan sampai ada orang yang lapar terabaikan. Kayak yang baru saja saya tangani ya Bu ya, suami istri buta, tunanetra, suaminya stroke sudah 3 tahun ini, berak kencing di celana, masuk rumahnya saja pesing loh Bu. Subhanallah. Saya tanya ibunya, istrinya Bu Ratinem namanya, Bu nafkahnya kayak mana? Ngamennya di mana? Di pom bensin Jalan Antasari, pom bensin baru yang sebelah kiri ya Bu ya. Kalau ada ibu-ibu tua namanya Bu Ratinem pengamen, itu suaminya stroke, ngontrak di Tanjung Senang. Siapa yang membantu? Keluarganya tak ada yang membantu. Kontrakan tetap harus mereka bayar. Nah, saya bersyukur kita punya gerakan serbu. Walaupun 1000 kita kumpulkan jadi satu, gede akhirnya bisa nolong yang kayak gitu. Ada namanya siapa yang di Natar itu? Saya lupa nampak sedikit. Itu usianya Bu sudah 98 tahun. Anaknya 7 nggak ada yang ngurus. Sudah terkena penyakit liver. Allahu Akbar. Jadi sudah kurus kering. Waktu saya gedor rumahnya dia nggak bisa buka lagi karena sudah geletak di kasur. Nggak ada yang ngurus. Mau naik ke Jalan Ratulangi itu, Samratulangi, ada namanya Pak Markum, lumpuh berak kencing di celana, tinggal di gardu, diusir anak tirinya. Nggak ada yang mengurus. Hal-hal yang semacam ini. Termasuk kita tadi sebutkan ada tunanetra. Kita membina 46 keluarga tunanetra di Bandar Lampung. Anaknya yang sekolah kita sekolahkan, anaknya yang kuliah kita bayarin. Makanya bulan Agustus, September, Oktober hampir 100 juta uang keluar untuk membayar sekolah dan kuliah anak-anak tunanetra dan kaum duafa binaan kita. Subhanallah. Itu sejatinya Islam. Rahmat bagi sekalian alam. Makanya saya doakan ibu-ibu yang sudah mendonasikan hartanya, Allah lipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dihindarkan dari musibah yang sedemikian rupa. Baik, sekarang kita masuk ke maulid. Waktu kita terbatas sekali. Pada kesempatan kali ini kita memperingati maulid Nabi. Ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan. Karena waktu kita terbatas, saya langsung ke akhir saja ya Bu. Wasiat Nabi menjelang wafat meninggal dunia. Falamma jaa yaumul isnin min sahri Rabiul Awwal. Tibalah hari Senin bulan Rabiul Awwal. Jadi Nabi itu lahirnya Senin, wafatnya juga Senin. Sama tanggal 12 Rabiul Awwal. Ibu-ibu ada yang lahirnya hari Jumat? Kalau ada siap-siap, ini Jumat soalnya. Jangan-jangan ibu mati sore ini. Karena begini ya Bu, biasanya umat Nabi ini dimatikan pada hari kelahirannya. Makanya ibu-ibu pinter, orang Jawa itu ada weton-wetonan itu. Dilihat lahirnya hari apa. Yang bingung itu saya Bu, lahirnya hari apa ya? Ibu saya lupa soalnya. Hari kelahiran saya itu 1 Juni. Karena bapak saya pas mendaftarkan sekolah
Ditanya sama kepala sekolah, anak bapak lahirnya hari apa, tanggal berapa? Berapa ya? Akhirnya karena daftarnya tanggal 1 Juni, daftar SD-nya langsung dibikin 1 Juni. Jadi nggak ketahuan, Bu. Lahirnya juga di dukun beranak soalnya, nggak pakai bidan. Allahu Akbar. Jadi lihat hari lahir kita, tapi nggak semua. Ada juga lahir Minggu mati Selasa, ada. Tapi rata-rata umat ini akan dimatikan pada hari kelahirannya. Maka datang malaikat Israel, assalamu alayka ayyuhan nabi wa ya ahla baitin nubuwah, keselamatan atasmu wahai nabi dan semua penghuni rumah nabi. Bolehkah saya masuk? Keluar Fatimah. Kata Fatimah, bapak saya sakit, tidak bisa nyambut tamu. Sampean Mas pulang aja dulu, tunggu sembuh baru datang lagi ke sini. Pulang malaikat ini, Bu, karena dia nyamar manusia, nggak kelihatan malaikatnya. Bukan nunggu besok, beberapa menit datang lagi. Kata Fatimah, kan sudah tak omong tadi, bapak saya sakit, nggak bisa nyambut tamu. Pulang lagi dia, nggak lama datang lagi. Kesel Fatimah, ngedengar Fatimah kesel, Nabi dari dalam kamar nyaut. Karena rumah Nabi nggak gede kayak rumah kita, Bu. Rumah Nabi itu ya sempit. Wong kalau Nabi sujud itu kaki Aisyah sering gelempang ke tengah. Sering kena tempat sujudnya Nabi kalau Nabi sholat tahajud malam di kamarnya. Saking sempitnya. Kata Nabi, ya Fatimah man alal bab. Wahai Fatimah, ada siapa di depan pintu rumah kita? Kata Fatimah, rajulun a'rabiyyi, Arab Baduy. Arab Baduy itu, Bu, ahlul Badawi, Bawadi, orang yang suka pindah-pindah, pegunungan, suku asli orang Arab, tapi sudah masuk Islam rata-rata. Apalagi sekarang kan sudah Muslim semua. Kata Nabi, kayak apa ciri orangnya? Orangnya sebenarnya sopan, cuman ayah ada yang aneh. Ketika aku beradu pandang, kontak mata sama orang ini, begidik jantungku, berdiri bulu kudukku, terasa copot persendian tulang belulangku. Kata Nabi, atadruna man huwa ya Fatimah? Kamu tahu siapa dia? La ya Abah, nggak tahu. Kalau kamu pengen tahu, kata Nabi, huwa hadhimul laddat, dialah yang mencabut segala macam kelezatan. Kalau sudah dicabut oleh dia kelezatan, makan apapun terasa hambar, minum tak berasa seger. Udah masih seger nggak, Bu? Masih seger? Telurnya dia nanti dimakan ya, masih kerasa enak nggak? Kalau udah nggak enak, siap-siap. Itu paling lama umurnya 3 hari lagi tuh. Makanya orang kena corona lidahnya baal kan? Udah deket tuh biasanya sama ajalnya. Dialah yang mencabut kelezatan, wa qati'us syahawat. Dialah yang memutus segala ambisi manusia. Manusia tempatnya keinginan, syahwat dan kemauan, putus semua. Wa ma'murul kubur. Dialah yang meramaikan kuburan. Wa makhrabud dur, dan dialah yang membuat sepi rumah-rumah kita. Nangis Fatimah ketemu Israel. Ibu-ibu berani ketemu Israel? Saya jaga berani. Masuk Israel ke dalam, assalamu alayka ayyuhan nabi. Alaikassalam ya Israel. Kamu datang ke sini, kata Nabi, sekedar ingin bertamu atau ingin mencabut nyawa saya? Kata Israel, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu sekaligus ingin mencabut nyawamu. Kalau boleh, kalau enggak boleh, aku mau pulang lagi. Masya Allah. Kalau kita mah enggak ditanya, Bu, langsung. Apalagi yang cerewet-cerewet gitu ya, seneng banget Israel narik nyawanya. Yang suka ngambek ya, Bu ya, yang suka ngerumpi, mungkin dipelintir dulu palanya, baru dicabut nyawanya. Kata Nabi, aina Jibril? Mana Jibril?
turun malaikat Jibril duduk di samping kepala Nabi. Jibril, akhbirni mali indallahi minal kiramah. Jibril, kabarkan kepadaku kemuliaan apa yang Allah janjikan di sisinya kalau aku mati hari ini. Apa jawab Jibril? Semua pintu langit sudah dibuka. Allahu Akbar. Kayak mana pintu langit kita nggak tahu kan, belum pernah naik ke atas. Semua pintu langit dibuka, semua pintu surga dibuka. Pintu surga ada berapa? Ada berapa pintu surga? Hah? 8. Pinter Bu Hajar Rahmawati. 8, tapi nggak ada hadiahnya Bu Hajar. 8 pintu surga dibuka. Subhanallah. Malaikat berbaris dengan teratur kayak tentara sedang apel pasukan. Komandan sedang memeriksa pasukan, sama nunggu Nabi. Saya senang kata Nabi, tapi ada yang kurang Jibril. Wa kaifa takunu ummati? Kalau aku mati hari ini bagaimana nasib umatku? Saking sayangnya sama kita. Ibu-ibu ini sayang nggak sama Nabi sih? Sayanglah dikit jadilah ya Bu ya. Yang penting kita bukan pembenci. Kita ini nggak bisa sempurna, tetapi mudah-mudahan dengan maulid ini Allah tetapkan kita sayang dengan Nabi. Allahumma amin. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan yang dia cinta. Semoga di akhirat nanti kita di surga bersama Nabi. Allahumma amin. Di surga nanti protes ya Bu kalau nggak ditemuin sama Nabi. Ya Allah, saya pengen di surga bersama Nabi. Ngapa kata Allah? Kamu kan cerewet, kamu kan biang ngerumpi. Umpama ini Bu, karena saya sudah memperingati maulid ya Allah, buktinya ada kembang telur. Nah, ini buktinya kembang telur ya Bu. Kami melakukan itu karena kami sadar kami bukan umatnya yang sempurna, tapi ada cara kami untuk menunjukkan cinta kepadanya. Maka dari itu ya Allah, terimalah bukti cinta kami. Walaupun kecil ada bukti Bu. Mudah-mudahan di surga nanti kita bersama Nabi. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi balik lagi, bagaimana nasib umatku? Apa jawab Jibril? Jangan takut, Allah sudah haramkan surga ala sairil umam hatta tadkhuluha ummatuka, untuk semua umat manusia, sehingganya umatmu yang masuk surga terlebih dahulu. Alhamdulillah kata Nabi. Kalau begitu Israel, cabut nyawa saya. Maka dicabut nyawa Nabi Ibu pelan-pelan dari ubun-ubunnya, ditarik nyawa Nabi. Jadi nyabut ruh itu rata-rata dari ubun-ubun. Dicabut nyawa Nabi, walaupun kata ulama ada yang dari kuping, ya gak enak ya. Ada yang dari tempat yang lain, dari ubun-ubun. Yang mati itu ngurut bawah dulu, telapak kaki. Makanya kalau orang terbaring sakit, telapak kakinya melengkung begini, umurnya paling lama 3 hari mati. Coba lihat telapak kaki masing-masing, melengkung begini. Nabi itu nggak parah sakitnya Bu, cuman pening pala. Ibu-ibu ada yang lagi pening pala nggak sekarang? Jangan-jangan ya. Bukan kanker kayak orang-orang, bukan, cuman pening pala saja menjelang ajal itu. Tarik nyawa Nabi sampai di lututnya, sampai di pinggangnya, sampai di udalnya. Begitu nyawa Nabi sampai di udal, beliau berucap, Jibril, ma asyadda muraratul maut, bagaimana dahsyatnya sakaratul maut itu. Nabi itu ya Bu, mengalami itu. Lalu Nabi berucap, ya Allah, timpakan semua rasa sakit sakaratul maut kepadaku, jangan timpakan kepada umatku. Saking sayangnya sama kita. Tarik lagi nyawa Nabi Bu, beliau tidak merasakan sakit sampai di dadanya. Nah ini pesan Nabi buat kita semua, usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat. Mengapa wasiatnya sholat Bu? Begini, syariat Islam itu banyak, belum tentu kita bisa mengamalkan semua. Ya Pak ya, nggak ada yang sempurna di antara kita ini, kecuali Nabi ya Bu, karena dimaksum oleh Allah.
Karena kita mustahil mengamalkan semuanya, setidak-tidaknya jaga salat. Faman kubilat salatuhu kubilat sahiru amalu. Barang siapa yang diterima salatnya, maka akan diterima semua amal yang lainnya. Wa man ruddat salatuhu ruddat sahiru amalu. Barang siapa yang ditolak salatnya, maka akan ditolak semua amal yang lainnya. Salat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Salat ya salat, tapi salatnya diundur-undur. Pan ada hadiahnya kalau kita mau jaga salat. Tafarraq li ibadati, lapangkanlah waktu untuk menyembahku. Amla'u sadraka ginan, kepenuhi dadamu dengan kekayaan. Bu, kaya itu di sini, bukan di materi. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Tak ulang lagi ya. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Bukan kaya yang membuat engkau bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan engkau kaya. Bukan kaya yang membuat engkau bahagia, tapi bahagialah yang menjadikan engkau kaya. Maka jagalah sholat. Tidak akan pernah bahagia rumah tangga yang tidak menjaga sholatnya. Maka jaga sholat. Amla'u sadraka ginan, aku janji kata Allah, kepenuhi dadamu dengan kekayaan. Laisal ghina an kathratil arad, bukanlah orang kaya itu karena dia banyak perhiasan. Ibu-ibu suka perhiasan? Suka perhiasan? Suka. Suka emas enggak, Bu? Ada enggak yang enggak suka emas? Ada, mas kawin lagi enggak suka ya, Bu? Atau ibu-ibu yang sudah mau mati gak suka sama emas. Tapi ingat, Bu, orang kaya ukurannya bukan emas. Iya Pak ya? Orang kaya ukurannya bukan emas. Apa orang kaya itu kalau pengajian 5 jari dipasangin cincin? Enggak, juga malah norak ya Bu ya. 5 jari cincin semua, 10 jari malahan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai di siku? Wow, pengajian sambil berkipas, kuncrang-kuncring, kuncrang-kuncring. Udah kayak ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Bukan juga. Walaupun boleh, wanita itu kodrati, suka perhiasan. Sejak zaman Ibunda Hawa, nggak bisa diprotes itu. Sudah takdirnya. Tapi ingat, sejatinya orang kaya ukurannya di hatinya. Merasa cukup dengan anugerah Allah yang ada. Itulah orang kaya. Syukuri yang punya kita, enggak open sama punya orang. Ini kalau panas-panasan berarti enggak kaya. Tetangga beli TV, ikut beli. Tetangga beli kulkas, panas. Tetangga beli motor, gemeter. Tetangga beli mobil, menggigil. Tetangga beli ceret, mencret. Jadi selalu sama orang itu enggak bahagia. Saya kasih rumus dari Nabi begini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman di antara kalian sehingganya dia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dicintai pada dirinya. Jadi kalau kita senang kaya, kita juga harus senang punya tetangga kaya. Kalau kita senang kebeli mobil, maka kita juga mestinya senang kebeli mobil. Tetangga beli mobil. Kalau kita senang dagangan kita lancar, maka kita juga mesti senang ngelihat dagangan tetangga lancar. Itu baru orang baik. Jangan dibalik. Tetangga dagangnya laris, dukun nih, dukun. Udah seuzon kemana-mana. Jadi orang baik itu, Bu, senang melihat orang lain senang, ikut susah melihat orang lain susah. Itu orang baik. Tapi kalau dibalik, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, berarti kita belum baik. Kayakan diri kita dengan cara menjaga sholat fardu 5 waktu.
sesuatu. Insya Allah. Wa ma malakat aimanukum, serta orang-orang lemah yang ada di antara kalian. Makanya du'afa itu yang harus kita perjuangkan. Kita ini begini, ada ulama yang menafsirkan ini amanah. Di Indonesia ini tingkat korupsinya masih tinggi sekali. Indonesia ini negara mayoritas muslim, tapi korupsinya ranking 4 tertinggi sedunia internasional. Seandainya nggak ada korupsi ya Bu ya, APBN buat pendidikan itu 20% per tahun dari APBN. Kalau dipakaikan rupiah 400 triliun. Saya tanya, itu nolnya berapa itu? Ada nggak yang tahu? 400 triliun. Mungkin kita kalau dapat duit segitu langsung pingsan, stroke, mati ya Bu ya. Saking banyaknya itu. Kayak mana naroknya uang segitu? Kalau di rumah mah nggak muat. 400 triliun itu nolnya 14. Kalau ditaruh di kalkulator nggak muat kalkulator, error. Ibu ketik di HP juga error, kalkulator di HP-nya nggak bisa. 400 triliun setiap tahun. Kalau benar itu untuk pendidikan, sekolah gratis dari mulai PAUD sampai S1, yakin saya. Apa harus nunggu saya jadi presiden dulu kira-kira ya? Allahumma amin. Tapi gimana caranya biar jadi presiden ya Bu ya? Mungkin nyalon ketua RT aja nggak dipilih orang. Ini kemudian gaji guru Bu, duit segitu tuh. Gaji guru paling kecil 5 juta yang honor. Yang honor nih dengan uang segitu. Apalagi PNS mungkin bisa 10 juta. Apalagi guru ngaji 20 juta sebulan. Kalau saya jadi presiden tak gaji guru ngaji 20 juta sebulan. Allahu Akbar. Guru ngaji 20 juta sebulan, kawin lagi. Subhanallah, mana istrinya guru ngaji ya. Allahu Akbar. Jadi sedemikian rupa, tapi ngapa nggak bisa? Sekolah mahal kan Bu? Mahal. Saya bingung, ngapalah sekolah itu mahal? Mohon maaf kepada penyelenggara pendidikan ya. Ngapalah sekolah itu mahal? Uang pangkal ada yang 10 juta, ada yang 6 juta. Tak tanya ini uang apa? Bangunan. Ternyata yang bangun sekolah itu orang tua ya Bu ya. Dia yang enak. Sekolah-sekolah megah dan mewah itu ternyata orang tua. Mestinya sudah kita bangun, ngapain ditarik bayaran lagi, kan udah selesai bangunannya. Allahu Akbar. Kita ini kritik nih, karena kita ini masuk YouTube juga. Ada apa dengan negeri kita? Zaman dulu Bu, sekolah negeri murah banget. Saya masih ingat SPP cuman 3.000 gitu ya, cuman 1.000. Aduh, sambil tidur aja udah selesai bayar SPP mah. Buku mah nggak bayar, ngambil perpustakaan, yang penting pulangin udah naik kelas. Sampai segitunya. Sekarang Bu, sekolah negeri mahal. Ada yang SMK 15 juta uang pangkalnya. Nyicil sih nyicil, tetapi kan tetap gede. Kalau 15 juta uang pangkal anaknya jelas jadi apa? Nggak apa-apa. Ini masalahnya masih bingung pekerjaan. Nah ini negeri kita ini. Maka dari itu perlu saya tekankan bahwasanya ada yang salah. Apa yang salah? Karena kita ngaku umat Nabi, tapi ajaran Nabi nggak kita lakukan. Yang nomor 1 sifat Nabi kan siddiq, jujur, pintar sekaligus benar. Makanya saya sering sampaikan, kalau dibanding-bandingin Bu, mending orang goblok nggak bener, masih mending daripada orang pinter nggak bener. Kalau orang goblok nggak bener, paling nyuri kotak amal. Tapi yang takmir masjid mah pinter, tiap Jumat langsung dihitung, kantongin bawa pulang. Begitu hari Sabtu nyolong kotak amal, isinya tinggal kerincingan. Sial lo tukang maling. Paling banter begitu.
Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Paling banter itu tuh kerjaan orang goblok nggak bener. Tapi kalau orang pintar nggak benar, hancur negara kita ini. Kerjaan orang pintar tidak benar. Makanya kita berharap betul lah politisi-politisi itu nggak usahlah jual-jual agama untuk kepentingan politik. Cukup kalau mereka jadi jujur, jangan korupsi. Seneng banget kita, iya nggak kira-kira? Udah seneng banget. Terserah sampean partainya apa, los, terserah. Yang penting jangan kibulin kita ini. Jangan korupsi. Karena itu semua untuk kesejahteraan rakyat pada dasarnya. Negara kita ini negara kaya. Oke, lanjut lagi ya. Mudah-mudahan didengar sama mereka ya Bu ya. Ya ada pejabat nggak sih di sini? Subhanallah. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di kerongkongan. Nabi berwasiat lagi, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Takutlah kalian semua akan wanita. Hati-hati dengan wanita. Tuh Bu, jangan ngeroyok saya tapi ya. Ini wasiat Nabi. Ngapa wanita itu kadang jadi ancaman? Ada wanita itu malah jerumusin suami loh. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet lagi gemuk mau dipeluk. Coba kalau dompet lakinya lagi tipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Ya kalau buat ibu-ibu yang sudah senior mah enggak. Tapi kalau yang masih junior itu Bu, wow, cemberut. Apalagi tanggal tua. Tidur aja Bu nggak mau tengadah, tengkurap. Allahu Akbar, payah betul itu Bu gesernya. Mau dibalikin tenaganya kuat ternyata. Allahu Akbar. Mudah sebetulnya, nggak perlu ditarik sih. Ambil duit merah 50 lembar, langsung. Nggak usah diperintah kalau gitu mah. Nah ini yang jadi persoalan. Wanita-wanita yang menjerumuskan suaminya. Walaupun sebetulnya wanita itu kan paling gampang. Saya tidak mendiskreditkan kaum wanita. Wanita itu kan paling gampang masuk surga. Ibu-ibu taat suami masuk surga. Kalau pengen masuk neraka gampang ngelawan suami. Suami lagi tidur sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar. Kalau cuma cari surga mah gampang. Kan sudah sering saya sampaikan, istri cium tangan suami pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Makanya bagi yang belum punya suami, cari suami jangan yang kuning, jangan yang coklat, jangan yang putih, cari yang hitam. Kayak orang negro itu, ciumnya emah, cedok, sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Allahu Akbar. Ibu-ibu ada nggak yang suaminya gelap Bu? Kalau ada ciumin terus ya Bu ya. Itu 70 kali cium hajar aswad. Ibu-ibu nyuci baju suami, satu baju yang ibu-ibu cuci 1000 pahala dikasih, 2000 dosa dicabut. 2000 loh. Sehari saya tanya ibu-ibu, sehari pernah nggak ngerumpi 2000 kali? 2000 kali. Ngerumpi 2000 kali pernah nggak? Ya nggak pernah lah. Jontor bibirnya 2000 kali ngerumpi. Apa jadinya? Muntah-muntah yakin dah. Jadi ibu-ibu 2000 dosa dicabut. Makanya kalau baju suami jangan pakai mesin cuci. Jangan pakai tukang cuci, cuci sendiri. Ya baju suami aja. Bayangin kalau 10 ibu-ibu cuci sehari, kolornya aja ada 2 ya Bu ya. 10 itu 10.000 pahala Allah kasih, 20.000 dosa Allah cabut. Allahu Akbar. Makanya kalau habis bikin dosa nyuci baju, nanti habis lagi dosanya. Enak, perempuan tuh enak. Ibu-ibu masih datang bulan kan rata-rata. Kalau ibu-ibu masih datang bulan, setiap datang bulan dosa-dosanya dihapuskan. Makanya wanita itu paling enak lah Bu masuk surganya. Uang ditanyanya cuma 4 perkara kan. Idza shalat khamsaha wa shamat sahroha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farajaha. Wanita cuma ditanya 1 salat, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga taat suami, yang keempat nutup aurat. Coba saya mewakili malaikat nanya dulu.
Ibu-ibu sholat, sudah sholat? Sholat. Ramadan puasa? Puasa. Sama suami taat? Taat. Jangan insya Allah. Taat. Saya nggak percaya sama insya Allah itu soalnya. Kalau insya Allahnya Ustadz dipercaya. Kalau ibu-ibu insya Allah ragu tuh. Taat gitu ya Bu, taat. Kemudian auratnya ditutup. Tutup. Ya kalau sudah ngaji jangan dibuka aurat lagi. Sudah ngaji ke pasar pakai daster yang lekton itu nah. Mana bulu keleknya nggak dicukur lagi. Ih jorok jijai bajai najong teralala. Kadang-kadang begini Bu, mengapa nggak boleh buka aurat? Ya laki-laki yang ngelihat juga jadi khilaf kan. Kan nggak enak ngelihat saya ngelihat kan. Terus saya lupa nunduk lagi ya Bu ya. Jadi khilaf jadinya. Jadi kalau ibu-ibu sudah sholat dijaga, puasa dijalankan, sama suami taat, tambah lagi nutup aurat, silahkan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Allahu Akbar. Tarik lagi nyawa Nabi sampailah di batas terakhir. Nabi mengucapkan kalimat lagi as-sholah, 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 sholat, sholat dan sholat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun pada tahun ke-11 Hijriah pada bulan Rabiul Awal, Senin 12 Rabiul Awal. Nah, inilah beberapa pesan Nabi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah menjelang waktu asar ya Bu, karena asar lebih awal sekarang. Prinsipnya yang hendak saya garis bawahi bahwasanya Islam ini agama rahmatan lil alamin. Masa pandemi Covid-19 ini menguji kita semua untuk peduli dengan sesama. Seandainya semua orang kaya, orang yang kaya raya, sangat kaya, kaya sedang, sedikit kaya, atau sekedar dianggap kaya, mau menolong tetangganya sendiri, keluarganya sendiri, insya Allah Indonesia akan menjadi bangsa yang bahagia. Makanya kalau ada ya Bu ya di sekitarnya yang memang pantas ditolong, kabarkan kepada saya. Yang emergensi ya, kita bantu pakai gerakan serbu. Kayak di Mekarsari itu kan banyak ada yang diamputasi ya Bu ya. Kemarin yang di Lungsir itu kan tumor, udah kayak hamil 9 bulan Bu. Tukang parkir, perempuan, janda, saya yang sudah tua. Kalau masih muda masih agak gimana gitu ya, tak cariin yang tanggung jawab. Sudah tukang parkir Bu, perutnya keluar masuk rumah sakit nggak pernah dioperasi. Karena ngapa? Yang gratis. Bulat. Kata saya cabut berkasnya. Kita urus pakai gerakan serbu. Hari ini masuk, besok langsung operasi. Nah yang itu yang kita perlu bantu yang sedemikian rupa. Nggak mungkin kita menutup mata. Yang paling malu tuh saya Bu. Kalau orang minta bantuan saya nggak ngasih, malu. Buat apa ceramah kesana kemari kan? Luar biasa. Cuman kalau membantu sendiri saya nggak bisa. Habis nanti malahan. Sayanya nggak kebagian. Makanya perlu adanya kebersamaan. Ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam perbuatan bajik dan takwa. Terakhir pesan Nabi perlu diingat lagi, satu sholat ya, jaga sholat. Yang punya amanah jaga amanah. Ingat ya Bu, beda pilihan jangan ribut ya. Ini mau pilkada nih, Kota Bandar Lampung. Beda pilihan wali kota jangan ribut. Awas kalau ribut ya. Karena ngapa? Yang jadi wali kota silih berganti. Tetangga adalah tetangga selamanya. Betul nggak kira-kira? Jadi jangan ribut sama tetangga. Jangan ancam-ancaman, nggak perlu pelotot-pelototan. Yang senang Bunda Epa monggo Bunda Epa. Yang senang Yusuf Kohar monggo Yusuf Kohar. Yang senangnya Riko monggo Riko Menoga. Jangan otot-ototan, jangan ancam-ancaman. Nggak perlu intimidasi. Jangan sampai kawan dikekep lawan dijejek. Jangan. Kita harus akur. Innaha amanah. Itu semua cuman amanah. Wa innaha nadamah. Ujung-ujungnya akan jadi sesalan pada hari kiamat nantinya. Nah pesan yang terakhir buat kaum wanita,
Jadilah istri yang berbakti. Percayalah, dengan berbakti hisabnya akan ringan sekali. Demikian dari saya, kita tutup dengan berdoa.